Pak Anies hari ini 19 Februari 2021. Ya, hari ini pagi ini Jakarta kembali terendam, Pak. Dulu waktu kampanye Bapak sepertinya paling pintar dan paling tahu dalam mengatasi segala hal termasuk mengatasi banjir. Ayo Pak, kalau Bapak malu atau gengsi pakai cara Ahok, keluarkan ide Bapak untuk mengatasi banjir DKI. Saya masih ingat dulu ketika Gubernur penista agama mengatasi banjir di Jakarta. Sebelum musim hujan, Ahok selalu cek tanggul-tanggul di sungai, melakukan pelebaran sungai dan merelokasi warga yang di bantaran kali ke rusun buatannya. Karena sebelum relokasi, Ahok pasti sudah menyiapkan tempat barunya dan jelas itu lebih layak dan lebih aman untuk warga DKI. Meskipun demikian, tidak sedikit orang-orang Bapak sendiri bilang Ahok tukang gusur. Ya, Ahok tukang gusur, menggusur warga DKI dari bahaya banjir, menggusur warga di bantaran kali menuju rusun agar aman dari banjir. Kalian bilang Ahok nggak punya hati karena menggusur warga DKI di bantaran kali. Justru Ahok tidak ingin melihat warganya yang terbawa banjir karena derasnya banjir yang sering melanda DKI waktu itu. Stop bodohi warga DKI dengan kata-kata mutiara mengatasi banjir. Tahan dulu pencitraannya, simpan dulu fotografernya, nanti dulu mewarnainya. Jakarta 50% kebanjiran, Bapak masih sibuk merangkai kata-kata mutiara. Nunggu Jakarta tenggelam. Banyak warga ditambahin penderitaan gara-gara banjir, padahal bisa dicegah. Coba Bapak rasain tinggal di rumah yang kebanjiran setiap tahun. Baru Bapak akan mengerti bagaimana penderitaan gara-gara banjir tuh kayak apa. Jadi pemimpin jangan cuma bisa ngomong santun tapi membodohi warga dengan kata-kata. Kalau ada yang semisal menganggap banjir Jakarta kali ini sebagai hoax, dilebih-lebihkan atau sengaja dipakai untuk menjelek-jelekan citra Anies yang memang bagi saya sudah jelek dengan kualitas rendahnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ajaklah orang itu googling sama-sama lalu belusukan untuk melihat faktanya di lapangan. Terakhir, saya mau bahas mengenai betapa cara pemimpin DKI Jakarta sekarang mengatasi banjir memang tidak berperkemanusiaan. Pernah dengar kan pernyataan beliau ketika banjir, warga malah dibilang menikmati. Logika jongkok sekali bukan? Warga mana yang suka setiap tahun rumahnya kebanjiran yang tak cuma berisi air tetapi lumpur dan potensi penyakit yang bisa muncul kalau banjir di rumah dan kampung mereka tak segera surut. Selama hampir 4 tahun, seberapa seriuskah Pemprov DKI Jakarta bekerja untuk menangani banjir? Sebagai bagian dari ikhtiar, tak cuma atau misalnya menyuruh masyarakat menganggap semua itu sebagai ujian kehidupan, supaya masyarakat bisa bersabar dan mengambil hikmahnya. Bagaimana dengan dampak kerugian material dan non-material yang dialami warga selama banjir melanda rumah dan kampung mereka? Apakah perabotan akan diganti, ijazah yang hilang atau rusak akan diperoleh dengan cepat, rumah yang rusak akan diperbaiki? Duit dari mana? Come on Wan Anies, seandainya Wan Anies mau tinggal 3-4 hari saja bersama warga yang kebanjiran, lalu membantu mereka membersihkan rumahnya, juga mengganti perabotan yang mungkin rusak karena banjir, saya baru bisa salut. Tapi apa mungkin begitu setelah hampir 4 tahun ini terkesan kurang serius dalam penanggulangan banjir di Jakarta? Saya nggak bisa bayangkan seandainya Jakarta dihajar oleh guyuran hujan dan air kiriman selama 1 minggu penuh, bisa-bisa Jakarta beneran tenggelam tuh. Ayo Pak, nanti setelah Jakarta bebas banjir, aku temani mewarnai bersama, terserah Bapak mau mewarnai trotoar atau jembatan. Segitu dulu ya.